Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Berjumpa lagi di channel saya ini ya. Oke, di banyak komentar media sosial selalu ada satu kalimat yang muncul lagi dan itu lagi. Kalimat yang sama, nada yang sama, pemahaman yang sama. Seperti ini teman-teman. Emang lo mau beli? Gua nih punya 1000 koin. Kalau emang harga GCV satu aja lo beli, mau nggak lo beli satu pi? Gua 5 miliar, ayo kalau berani. Untuk sebagian orang komentar seperti ini mungkin lucu, untuk sebagian lagi ini terdengar seperti kritik. Tapi bagi sebagian mereka yang benar-benar memahami konsep GCV, itu bukan kritik, itu kesalahpahaman yang besar yang perlu diluruskan teman-teman. Mari kita bicarakan secara perlahan, tenang, objektif dan proporsional, karena sebenarnya mereka bukan sedang menyerang, mereka hanya belum mengerti apa itu GCV teman-teman. GCV yang pertama bukan harga tukar antar individu. Jadi ketika seseorang berkata, kalau GCV segini itu lo mau beli kagak koin gua 1 miliar, itu menunjukkan bahwa mereka menganggap GCV itu sebagai nilai jual beli pi per orang, seperti transaksi antar individu di marketplace. Padahal konsep GCV sama sekali bukan seperti itu. GCV bukan harga pi yang dibeli individu. GCV adalah nilai barang atau jasa yang disetujui komunitas untuk ditransaksikan dalam ekosistem teman-teman. Contoh sederhana, harga satu motor dalam GCV misalkan ya disepakati 5 pi. Harga satu smartphone bisa disepakati 0,5 pi. Harga satu jasa desain logo misal bisa disepakati 0,05 pi. Itu ekosistem, bukan jual beli pi. Tidak ada orang yang membeli pi lewat GCV. Yang ada adalah barang berpindah, jasa berpindah, sedangkan nilainya disepakati dalam pi. Jadi ketika orang berkata, lo mau beli nggak pi gua 5 miliar, itu sudah keluar dari konteks sejak awal teman-teman. Karena GCV bukan wadah untuk membeli pi. GCV adalah wadah untuk membeli barang dengan pi. Yang kedua, GCV tidak dibangun dengan mindset semua harus beli. Dalam ekosistem nilai besar tidak berarti semua transaksi harus bernilai besar. Nilai besar hanyalah standar, kesepakatan, bukan kewajiban. Di dunia fiat saja, ada mobil harga ratusan juta, tapi ada permen harga 500 rupiah. Tidak ada yang memaksa semua orang membeli mobil kan? Nilainya ada, tapi penggunanya fleksibel. Begitu pula dalam GCV. Kalau ada merchant yang menjual rumah 2 miliar, dengan nilai GCV tertentu, itu bukan berarti semua orang harus membeli rumah tersebut dengan harga tertentu. Ekosistem itu luas, ada skala besar, ada skala kecil, ada skala mikro. Jadi jangan salah paham bahwa GCV berarti semua barang harus mahal. Tidak, GCV hanya menyediakan kerangka nilai, sedangkan pengguna bebas menentukan jenis transaksi teman-teman. Yang ketiga, nilai besar tidak berarti transaksi besar. Orang yang mencemooh GCV dengan kalimat beli pi gue 5 miliar kalau berani, dia sedang menganggap bahwa GCV adalah angka absolut yang wajib dipakai semua transaksi teman-teman. Padahal dalam praktiknya pilihan transaksi sangat luas. Satu pi bisa ditukar dengan barang kecil, bisa ditukar dengan produk menengah, bisa ditukar dengan jasa, bisa ditukar dengan diskon, bahkan bisa digunakan barter mikro ataupun makro. Ekosistem tidak pernah mewajibkan kamu membeli barang mahal. Ekosistem hanya memberi kerangka nilai. Yang memutuskan transaksi adalah pelaku ekosistem, bukan angka yang dipaksakan. Yang keempat, nilai GCV tidak muncul dari ketok palu, tapi dari ekosistem. Inilah yang paling penting dan paling sering salah dipahami teman-teman. GCV bukan angka yang diumumkan oleh satu orang, bukan angka yang muncul dari langit, dan bukan angka yang harus disetujui seluruh dunia. Nilai GCV terbentuk karena merchant menerima pi
komunitas menggunakan Pi, transaksi nyata terjadi, supply demand terbentuk di ekosistem, dan ekosistemnya berjalan. Jadi, ketika ada yang nyinyir berkata, GCP dari tahun ke tahun cuma omong-omong belaka, cuma omong-omong doang, itu karena mereka menunggu nilai jatuh dari langit, bukan melihat nilai dibangun dari ekosistem, teman-teman. Ekosistem itu bukan ketok palu, ekosistem itu kerja bareng. Kelima, kenapa banyak orang salah paham, teman-teman? Jawabannya sederhana, mereka melihat GCP sebagai harga Pi, bukan nilai transaksi ekosistem. Mereka berpikir GCP sama dengan harga jual Pi, padahal bukan. GCP adalah nilai transaksi barang dan jasa berbasis Pi. Itulah konsep sebenarnya, teman-teman. Selama orang memandang GCP sebagai harga jual Pi, selama itu pula mereka akan terus-menerus salah memahami fungsinya, teman-teman. Yang keenam, jadi bagaimana menjawab komentar nyinyir itu? Ketika seseorang berkata, kalau benar 5 miliar, sini beli Pi gue. Jawaban paling tepat adalah, GCP bukan dipakai untuk membeli Pi, GCP dipakai untuk membeli barang dan jasa dalam ekosistem. Yang salah bukan nilai GCP, tapi pemahamanmu tentang apa itu GCP. Tidak perlu marah, tidak perlu emosional, cukup jelaskan dengan logika, dan biarkan mereka yang belum mengerti perlahan memahaminya. Karena pada akhirnya, kebodohan bukanlah musuh, kebodohan hanyalah tanda bahwa seseorang belum menerima penjelasan yang benar. Ketujuh, kesimpulan utamanya, teman-teman. Sindiran seperti, lo berani nggak beli Pi gue dengan harga 5 miliar? Hanya muncul dari salah kaprah tentang fungsi GCP, teman-teman. Mari kita simpulkan. GCP bukan sarana membeli Pi. GCP dipakai untuk membeli barang dan jasa. Nilai besar tidak berarti transaksi besar. GCP tidak jatuh dari langit. Harus dibangun di ekosistem. Merchant dan komunitas adalah pembentuk nilai sebenarnya. Yang nyinyir bukanlah musuh, mereka hanya belum paham. Dan yang paling penting, GCP bukan harga, GCP adalah kesepakatan nilai yang hidup saat ekosistem hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa membantu meluruskan miskonsepsi yang selama ini beredar dan membuat kita semua lebih paham bagaimana nilai sebenarnya dibangun, bukan ditebak, bukan ditunggu, tapi dijalankan bersama dalam ekosistem, teman-teman. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan bagikan ke teman-teman pionir lainnya. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk perkembangan channel ini, teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat membangun, tetap bijak memahami nilai, dan tetap menjadi bagian dari perjalanan besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.